Selain gue akan jawab di mana gue kerja, gue akan kasih tahu gimana sih orang-orang Inggris kalau di tempat kerja, budayanya seperti apa, kerjanya ngapain aja, terus jam kerjanya seperti apa, dan dapat fasilitas apa aja. Bahasa Inggris itu kan ya udah kita tahu textbook, tapi kan in real life-nya, bahasa tongkrongannya itu kan beda. Gue sempat shock banget. Jadi ketika gue interview kayak pengen nangis karena saking susahnya tuh, saking gue kita diomongin di belakang atau ngomongin orang di belakang itu. Hai guys, welcome back to my channel. Makasih banyak udah klik video ini. Untuk yang baru gabung, kenalin nama gue Seya. Gue adalah orang Indonesia yang sekarang tinggal di Inggris. Gue udah tinggal di Inggris selama 30, enggak deh, bercanda. Selama 3 tahun guys. Jadi makasih banyak yang baru mampir ke channel gue. Thank you guys. Dan di video kali ini gue akan jawab satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan di kolom komentar gue. Dan kalau kalian salah satunya, kalian juga tahu jawabannya apa sebenarnya. Tapi daripada gue selalu jawab pertanyaan itu berulang kali di video yang berbeda, lebih baik gue akan bikin satu video kali ini untuk menjawab di mana sih gue kerja di Inggris. Selain gue akan jawab di mana gue kerja, gue akan kasih tahu gimana sih orang-orang Inggris kalau di tempat kerja, budayanya seperti apa, kerjanya ngapain aja, terus jam kerjanya seperti apa, dan dapat fasilitas apa aja. Tapi sebelum kalian lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya untuk support terus channel ini guys. Please, 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 karena banyak banget yang nonton tapi tidak subscribe. So sad. Jadi buat kalian yang udah subscribe gue dan juga sering nonton video gue pasti tahu kalau gue tuh kerjanya di mana guys. Tapi tetap masih aja ada yang nanya, saya kerjanya di mana, saya kerjanya di mana, saya kerjanya di mana. Mungkin kurang jelas, jadi gue akan jelasin sekarang, oke? Jadi gue itu punya 2 pekerjaan guys sebenarnya. Satu adalah video producer full time ya. Jadi kerjanya Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan yang kedua adalah contract researcher untuk stasiun televisi di Inggris. Oke, paham ya? Ada 2 pekerjaan nih. Yang pertama video producer, yang 2 researcher. Researcher ini tuh kalau di Indonesia sebutannya kreatif lah, kreatif TV gitu kan ya. Tau lah anak kreatif ya, karena gue juga dulu sebelumnya kerja kreatif, oke? Kerjaan gue yang pertama itu full time, dan menurut gue ya udahlah begitu aja gitu, nggak terlalu challenging juga, dapat pekerjaannya dan segala macam. Ditambah lagi memang circle-nya tuh sangat kecil gitu. Jadi mungkin nggak banyak cerita yang akan gue terangkan ke kalian tentang my video producer title ya guys ya. Jadi gue akan cerita ke kalian fokusnya kali ini dulu, gue akan fokus cerita tentang pengalaman gue kerja sebagai kreatif TV di Inggris. Bagi yang nanya kenapa sih kak harus kerja dua-dua, ya it's okay gitu, selama pekerjaan full time gue, bos gue yang di kantor full time gue itu oke, gue ngambil job TV gitu kan, jadi nggak apa-apa di sela-sela itu gue nggak dibayar di kerjaan full time gue, tapi gue kerja kontrak untuk stasiun televisi. Dan untuk ada di posisi gue sekarang menjadi kreatif TV di Inggris itu tuh perjalanannya panjang banget guys sebenarnya. I don't know, mungkin kalau kalian penasaran gimana gue bisa dapetin pekerjaan ini, gue akan cerita di lain video. Tapi di video kali ini gue fokus tentang pengalaman gue kerja di Inggris, oke? Sebagai kreatif di TV. Misalnya kalian pengen tahu, kak gimana sih tapi cara kerja di Inggris? Aku tuh pengen kerja di Inggris ya. Kalian bisa lihat ke video gue yang cara cari kerja di Inggris, oke? Jadi pertama gue cerita backgroundnya dulu guys. Untuk masuk ke dalam industri TV di Inggris itu berat banget, banyak banget saingannya. Ini serius ya, bukan peres-peres, tapi beneran susah. Karena mereka juga pasti akan mendahulukan orang-orang yang memang tahu culture-nya Inggris, ya nggak sih? Kalau kalian jadi kreatif kan, kalian harus, apalagi kreatif TV gitu kan, kalian harus tahu budaya TV itu sendiri di Inggris seperti apa. Dan itu menurut gue itu sangat challenging banget dan susah banget. Dan as I said, kalau di Inggris itu sebutannya researcher. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya kalian cari kreatif TV, itu nggak ada. Kreatif itu bisa masuknya ke kayak kreatif designer, UX, UI kayak gitu. Tapi kalau misalnya kreatif TV sendiri tuh nggak ada di Inggris. Adanya tuh researcher. Dan sebagai orang Indonesia yang grew up gitu ya, tumbuh besar di Indonesia, itu rada susah untuk mengenali budaya TV itu sendiri dan juga culture di Inggris. Jadi kalau dibilang struggle-nya itu struggle-nya susah banget, parah banget menurut gue. Dan kenapa gue milih pekerjaan ini? Karena gue memang punya background kerja di TV kan. Kalau kalian tahu sebelumnya gue adalah kreatif di RCTI. Gue pegang beberapa program, salah satunya MasterChef gitu guys. Jadi gue memutuskan untuk ya udah oke, ketika gue ke Inggris gue pengen melanjutkan karir gue yang dulunya gue adalah kreatif gitu. Jadi makanya gue akan cari pekerjaan yang memang inline sama gue. Tapi
ternyata tidak semudah itu guys. Karena seperti yang gue bilang, kalau sebagai kreatif itu kan gue harus tahu culture-nya ya guys ya. Bayangin aja kalau kita kan, sebagai contoh aja nih ya, misalnya kita lagi ngobrol gitu kan, ih lu kayak Doraemon misalnya. Ya kita tahu karena semua orang Indonesia, anak-anak kecilnya itu grew up nonton Doraemon. Tapi apakah orang Inggris sama? Kan beda, mereka punya culture-nya sendiri. Dan itu adalah tantangan buat gue untuk menjadi kreatif TV di Inggris. Jadi effort gue untuk mendapatkan pekerjaan ini itu tuh kayak bukannya satu kali, bisa double, bisa triple dari orang-orang Inggris lainnya. Bayangin guys, mereka semua itu punya background, satu pasti mostly itu film dan TV, punya university degree. Sedangkan gue bukan university degree film and TV gitu, gue itu sastra Inggris guys. Dan yang kedua, mereka tumbuh dengan, ya as I said before, culture Inggris, itu gue udah gak punya yang kedua kan. Dan selain itu yang pasti adalah kendala bahasa guys. Bahasa Inggris itu kan ya udah kita tahu textbook, tapi kan in real life-nya, bahasa tongkrongannya itu kan beda pasti kan guys sama bahasa yang ada di buku. Jadi itu adalah salah satu struggle. So I really appreciate myself gitu, seneng banget karena gue bisa dapat pekerjaan ini sebagai kreatif di TV gitu. Ya terus kerjanya ngapain kalau kreatif TV di Inggris? Bedanya apa sih sama kreatif TV di Indonesia? Menurut gue kerjanya tuh nggak jauh beda. Sama persis enggak, tapi mirip-mirip lah ya guys ya, karena memang kita tuh fokusnya sama konten gitu kan, yang namanya researcher lah kalau di sini, mencari informasi gitu. Sama juga ketika di Indonesia gue kerja jadi kreatif di TV, gue kerjanya mencari informasi untuk program yang akan tayang selanjutnya. Tapi yang membedakan adalah gue sempat shock banget. Jadi ketika gue interview tuh gue sangat excited kan, gue bilang oke, ada berapa kreatifnya gitu kan. Oh mungkin dia nanya ada berapa krunya kali ya, terus dia jawab oh ini ada 4, ada 5, pokoknya dia sebutin ya. Oke, gue masih kayak iya aja kan. Taunya apa guys, kreatifnya tuh cuma gue doang. Satu program gede itu program series panjang, dan gue cuma seorang diri kreatifnya, bayangin guys. By the way, kalau kalian mau nonton program TV gue, nonton di Channel 4 ya guys. Nama programnya adalah Richard Hammond Crazy Contraption. Di Indonesia tuh kayak anak kreatif tuh megang banget gitu loh guys. Kita kalau ke set itu pasti kita yang nanya pertanyaan, interview gitu. Director tuh cuma ada di control room gitu ya untuk memastikan shot-shotnya dan segala macam gitu. Tapi kalau di sini tuh gue pure fokus ke konten. Building story sih, lebih ke fokusnya tuh ke building story dari kontestannya. Terus kontestannya itu ada konflik apa, gue nyatet semua apa yang terjadi di dalam program itu guys. Setelah itu didiskusikan dan dikasih ke edit producer. Sesimpel itu sih, sebenarnya kerjaannya tuh simple banget. At the end of the day gitu, gue akan ngasih catatan gue, misalnya apa yang terjadi, konfliknya apa, ke story producer gitu ya. Dan itu tuh syutingnya tuh 12 jam, dan gue harus kayak bener-bener merhatiin apa yang terjadi di situ gitu. Gak bisa miss sama sekali, dan itu bener-bener mata kita tuh harus tetep gitu loh. Dan selain itu gue juga tugasnya bantuin art director. Misalnya art director gue minta gue butuh building set nih, pertama-tama kan ya, gue butuh building set, boleh nggak cari properti ini gitu. Nanti gue cari. Sama aja sih kalau di Indonesia juga sama kreatif juga kan, fungsinya nih kita yang nyari gitu kan, nanti tektokan sama anak art, anak props gitu kan. Tapi kalau ini anak art sama propsnya minta ke kita, terus gue yang kayak koordinasi sama runner, tolong beliin yang ini ya, ini gitu untuk kebutuhan syuting. Dan gue jujur nggak bisa ngasih tahu kalian detailnya pekerjaannya seperti apa banget, karena ini tuh confidential gitu, gue nggak bisa cerita. Mungkin ini bedanya sama Inggris sama Indonesia ya, karena di Inggris itu bener-bener lebih confidential gitu, jangan sampai ada hal-hal yang istilahnya rahasia untuk gue share gitu kan kalian. Kalau kalian mikir gue bohong ya terserah. Emang sih gue nggak bisa ngasih kalian footage nih videonya gitu ya, tapi kalian bisa lihat credit title gue, atau enggak kalian bener-bener nonton seriesnya gitu, jadi kalian tahu seriesnya itu seperti apa gitu. Jadi kalian bisa kebayang gue tuh kerjanya apa di situ. Oke guys, pokoknya fokus dari pekerjaan gue adalah membangun story dari pemain-pemain gitu. Gue nyatet dan segala macam. Itu kedengarannya simple. Kalau ketika gue kerja di MasterChef, itu hal yang menurut gue kayak itu fun banget. Gue ngerasa ketika gue dulu kerja di MasterChef Indonesia itu nggak sama sekali capek gitu guys, karena itu bahasa Indonesia. Yang jadi challenge adalah ini tuh orang Inggris ya, mereka punya culture yang beda as I said. Udah gitu guys, ini tuh kan kompetisi dari seluruh bagian di Inggris kan. Jadi ada yang dari utara guys, ada yang dari selatan, apalagi ada yang dari kayak Skotlandia gitu, dan itu aksennya susah banget. Kayak demi Allah susah banget. Dan gue tuh sampai
kayak pengen nangis karena saking susahnya tuh, saking gue gak ngerti dia ngomong apa. Tapi kan sebagai kreatif gue harus tahu dong dia ngomong apa, masa gue nggak tahu. Tapi ya itulah, maksudnya itu challenge-nya. Untung gue kayak pakai strategi pendekatan lah, jadi gue bisa lah, cincai lah, bisa. Gue ngerasa ya hal itu sebenarnya susah tapi masih bisa diupayakan gitu. Nah itu adalah tugas dan pekerjaan gue. Selanjutnya adalah jam kerja. Jam kerjanya segimana sih? Jadi kalau kalian sadar, sebenarnya kalian lihat YouTube gue, ada beberapa bulan gue ngilang. Itu karena gue bener-bener gak bisa nge-YouTube sama sekali. Even gue hidup aja, kayak bisa ngobrol sama suami gue tuh udah gak bisa. Karena gue bangun tuh pagi-pagi ya guys. Gue tuh bangun jam 4-an, udah pergi ke studionya itu. Yang sana gue udah kerja sampai malam jam 8. Udah gitu naik kereta, kan gue naik kereta tuh pulangnya nyampe rumah jam 11. Udah capek banget dan itu kayak gak bisa ada kehidupan lagi. Akhirnya gue tidur dan itu berulang-ulang terus Senin sampai Jumat. Cuma awal-awal gue syuting itu 2 minggu guys. Paham gak sih? Jadi kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kerja, Senin, Selasa, Rabu. Jadi nggak ada istirahat. Dan itu gue kayak anjir, itu gue udah hari Jumat minggu kedua tuh gue udah kayak anjir, lemes, gue nggak kuat. Kalau di Indonesia gue masih kayak ngerasa masih nyantai gitu loh guys. Kayak kalau misalnya break ya, di Indonesia kan breaknya banyak ya. Kayak kalau ada sholat asar, ada sholat zuhur, ada sholat maghrib, kita tuh pasti berhenti gitu. Di sana kan nggak ada tuh guys, bener-bener mereka tuh fokus banget gitu. Dan makan aja tuh bentar banget, nggak lama gitu. Dan orang-orangnya tuh sangat on time parah guys. Kayak, dan gue pernah salah turun kereta dan gue telat, kayak nggak lama sih, kayak telat cuma 15 menit, tapi gue tuh kayak nggak bisa aja gitu. Kalau 15 menit telat tuh menurut gue udah gila banget deh kalau lagi syuting kan. Kayak oh ya jam 8 tank mulai, bodo amat deh kalau misalnya nggak lengkap gitu. Kecuali kalau memang talentnya ya, kayak artisnya gitu. Kalau artisnya telat ya kita nggak bisa mulai. Tapi kalau misalnya ada kru yang nggak dateng, sebisa mungkin di cover dan sebisa mungkin jalan ya jalan aja gitu. Dan untuk senioritas sebenarnya di sini nggak ada senior dan junior. Memang sih ada namanya junior level ya. Jadi kayak kan kreatif satu-satunya, tapi ada runner yang dia juga adalah junior researcher gitu guys. Jadi itu masih junior researcher padahal dia tuh kayak udah S2 film dan TV. Kalian bayangin gak? Lagi-lagi ketika gue cerita sama kalian gini, gue mendapatkan itu mungkin juga dilihat dari experience gue sebelumnya. Jadi RCTI megang MasterChef lagi gitu. Itu adalah poin plus mungkin ya buat mereka. Jadi gue ketika masuk ke industri Inggris, mereka tuh ngeliat gue oke, gue udah ada di level kreatif gitu, masih orang researcher. Soalnya kalau untuk mencapai posisi itu biasanya kalian tuh harus kayak 2 tahun lah at least gitu. Kreatif tuh nggak bisa langsung jadi kreatif gitu. Kalau di RCTI kan kita bisa ya guys, ya masih di Indonesia baru lulus fresh grad terus langsung masuk jadi kreatif tuh bisa aja. Tapi kalau di Inggris tuh nggak bisa. Kalian harus kayak step by step gitu. Dan gue cukup beruntung karena gue pegang program MasterChef dan mereka tahu MasterChef gitu. Itu sebenarnya ada senior dan junior gitu, dan itu jelas gitu. Oh kalau misalnya junior tuh berapa lama, senior itu berapa lama. Tapi kalau secara hangout gitu ya kita nggak ada yang kayak senior bareng, junior bareng gitu, nggak ada kayak gitu. And as usual nggak ada panggilan mas atau mbak, kita semua panggil nama gitu kan. Kalau misalnya gue manggil Johnny, misalnya hey Johnny ya, gue manggilnya Johnny gitu, nggak ada mbak Johnny, kak Johnny, om Johnny. Mau artis siapapun tuh nggak ada mbak atau mas. Terus suasana sama orangnya itu kayak gimana ya, say? Kan gue full time kerja gue nih kan di video producer ya guys, di company. Nah di company itu orangnya serius-serius gitu. Jadi beda banget kerasa sama ketika gue kerja jadi kreatif di TV di Inggris. Itu orang-orangnya chill, terus gaul, kayak anak-anak yang kayak chill, nongkrong-nongkrong gitu lah. Jadi mirip-mirip sebenarnya kayak kru-kru TV di Indonesia sama kru di sini. Cuma bedanya kalau di sini tuh majority alpha. Karena ini kan pekerjaan kontrak ya guys ya. Walaupun di RCTI juga gue kontrak gitu, maksudnya 2 tahun terus diperpanjang lagi 2 tahun, 4 tahun terus habis itu permanen gitu kan ya. Tapi kalau di sini tuh bener-bener kontrak yang per program gitu, paham gak sih? Jadi udah gue di kontrak 4 bulan gitu atau 5 bulan, udah gitu ada lagi ke program lain kayak gitu. Jadi orangnya tuh lebih kompetitif menurut gue. Menurut gue orangnya lebih kompetitif daripada ketika gue di RCTI. Jadi bener-bener kayak alpha semua. Ini pendapat gue ya guys, bisa benar bisa enggak, dan ini adalah kayak satu program gitu. Program yang lain bisa beda orang-orangnya. Untuk drama pekerjaan, orang-orang yang licik atau segala macam ya ada aja gitu. Sama-sama lah, mirip-mirip sama Indonesia. Karena mungkin kalau Amerika sama Inggris itu jauh beda guys. Amerika tuh biasa orangnya kayak straightforward gitu ya. Kalau orang Inggris tuh mirip-mirip kayak orang Indonesia. Jadi misalnya kalau nggak suka sama dia, kita diomongin di belakang atau ngomongin orang di belakang, itu sama aja kayak orang Indonesia. Serius. Dan kalau ketika kerja mereka cukup serius guys. Jadi kalau tugasnya ini, ya udah tugasnya ini, gue nggak akan campurin pekerjaan lo, dan lo juga jangan nyampurin pekerjaan gue. Jadi kalau misalnya kita mau ngebantuin, misalnya ada kameramen gitu kan, tiba-tiba lo bantuin gitu, itu bisa jadi nggak ngebantuin karena menurut mereka tuh kayak
lo jadinya ganggu gitu. Paham gak sih? Kayak lo ngerti gak nih cara ngoperasiinnya, kok salah-salah jatuh atau segala macam. Tapi maksudnya kalau memang mau bantuin ya paling bilang gitu kayak gimana kamu mau bantu, sini aku bantu gitu. Kalau misalnya mereka bilang nggak perlu bantu, it means nggak perlu gitu, nggak maksa-maksa, nggak kayak yang basa-basi kayak enggak apa-apa kok. Iya, aduh padahal dalam hati pengen dibantu gitu. Enggak, kalau mereka bilang nggak mau, ya berarti enggak gitu. Kalau ditanya orang Inggris suka nongkrong atau enggak, jawabannya adalah mereka suka banget nongkrong. Jadi kalau abis syuting tuh pasti mereka akan keluar, entah misalnya minum gitu kan, keluar ke pub gitu. Karena gue pulangnya itu langsung balik karena gue ngejar kereta, jadi gue nggak nongkrong gitu. Tapi ada saat dimana gue nginep di sana, gue tuh juga diajakin nongkrong gitu kan. Kayak IP gue tuh baik banget, dia kayak ngerangkul gue banget kayak, saya ayo kita ikut nongkrong, gue tungguin. Terus dia kayak nungguin gue bilang gue lagi makan dulu nih, terus dia tuh nungguin gue. Akhirnya gue nongkrong sama kayak IP, terus sama anak artnya dan juga anak soundman gitu kan, sama hostnya juga kita nongkrong, Richard Hammond. Oh my god, baik banget. Jadi gue ngerasa kayak ya udah memang memang nongkrong is a must gitu kalau kerja di lingkungan TV di Inggris guys. Karena gue nggak minum, jadi gue udah wanti-wanti IP gue kayak, maaf ya gue nggak bisa minum, jadi nggak apa-apa kan, tapi takutnya nggak asik gitu. Tapi dibilang udah nggak apa-apa, it's okay, ayo yang penting gabung aja gitu. Tapi yang lainnya memang minum gitu. Jadi memang orang Inggris tuh memang hangout dan minum gitu. Sesuatu yang mungkin itu kayak kalau di Indonesia mungkin kayak anak-anak kameramen kayak ngerokok, kalau anak-anak ceweknya ya di RCTI kan dulu jajan kayak gitulah pokoknya. Jadi kita tuh sebenarnya vibes-nya tuh santai gitu kan, chill lah, deket gitu. Tapi deket pun bukan temen ya, beda guys. Jadi kalau misalnya di RCTI itu gue deket tuh bisa jadi gue bisa jadi temen dia banget, ngerti nggak? Gue kemana-mana sama dia, ngegosipin satu orang yang sama misalnya. Kalau di Inggris tuh enggak, jadi ya udah kita deket, sama-sama baik gitu, tapi belum tentu di luar abis itu tuh kita hangout lagi, paham nggak? Jadi kayak ya udah kayak temen kantor aja, bukan temen deket. Gak tau ya, nggak cuma gue doang sih, maksudnya gue ngelihat yang lainnya juga, mereka tuh nggak ada yang bener-bener deket gitu satu sama lain. Dan yang terakhir, orang-orangnya tuh sangat apresiasi. Jadi kalau misalnya kalian membuat sesuatu yang istilahnya bagus gitu, breakthrough, itu akan dipuji. Dan untungnya gue sempat waktu itu membuat sesuatu yang ya udahlah, mengerjakan sesuatu gitu, dan itu sangat diapresiasi banget sampai di depan orang-orang. Saya, ya ampun kamu keren banget, makasih sampai gitu. Dan itu kita merasa terapresiasi gitu guys. Terus fasilitasnya dapat apa? Untuk transportasi kerja di TV di Inggris, gue itu dibayarin kereta. Gue bilang sama dia kayak, gue kayaknya nggak sanggup karena ini capek banget. Gue bener-bener kerja lebih dari 12 jam. Karena kan gue nyampe rumah nggak langsung nyampe ya kan. Kalau mereka kan rumahnya jauh-jauh nih guys. Kalau misalnya mereka rumahnya di Manchester, terus tempat syutingnya di Oxford, itu dikasih akomodasi hotel gitu kan, bensin diganti gitu. Nah gue ini deket kan, tapi tetap aja gitu harus naik kereta. Jadi akhirnya sama kayak yang lainnya, gue dikasih hotel. Pokoknya anak perusahaannya Marriott lah, itu bagus sih, maksudnya bintang 3 atau bintang 4 lah ya, if I'm not mistaken. Tapi itu hotelnya bagus dan nyaman banget. Terus kalau di RCTI kan dulu dijemput pakai driver ya. Kalau di Inggris itu kayak jarang banget ada driver. Jadi yang jadi drivernya itu biasanya si runner yang ngejemputin, runner yang ngambil alat, barang-barang dan segala macem gitu guys. Jadi nggak ada driver gitu. Majority lebih diutamakan lah yang sebenarnya bisa bawa mobil sendiri gitu. Jadi mereka cuma bayarin bensin doang gitu. Kalau kayak gue nih nggak ada license buat naik mobil, biasanya gue diantar jemput sama runner kalau misalnya dari studio terus diantar ke hotel gitu guys. Kalau di Indonesia kan gue makan nasi kotak ya guys ya. Kalau di sini tuh adalah catering. Ada makanan sarapan pagi, terus makan siang sama makan malam. Makan paginya itu ada yang di hotel, ada juga yang set gitu on location. Jadi si cateringnya tuh udah siap. Di sela-sela itu kita ada coffee break gitu kan. Misalnya runnernya nanya mau kopi atau teh gitu atau apa, terus mereka yang ambilin. Ini yang paling gue suka sih kalau jadi kru TV di Inggris tuh, makanannya tuh nggak bisa habis. Snacknya tuh pasti selalu ada. Snack manis, snack asin gitu kan, buah-buahan. Karena kita kan kerjanya berdiri terus ya. Gue berdiri terus capek banget. Dan pasti butuh kayak asupan mecin dan juga gula gitu kan ya guys. Jadi mereka sediain itu. Pokoknya selalu ada dessert, minuman yang bersoda gitu kan, yang manis-manis itu pasti selalu ada. Tapi baik lagi ya guys, beda produksi mungkin beda juga treatmentnya gitu ya. Mungkin gak semua produksi dapat itu, tapi jujur ya guys, walaupun makanannya catering dan menunya tuh ganti-ganti, kadang-kadang vegan style, kadang-kadang American style, atau British style, atau Asian food sometimes gitu. Personally gue lebih suka makan nasi kotak guys. Walaupun nasi kotak RCTI ya, sumpah ini nasi kotak RCTI itu bikin gendut, gue naik sampai 10 kilo, tapi nasi kotak tetap juara.
Nah, kalau gaji berapa sih? Dari tadi ngomong ke sana kemari, ya nggak mungkin lah guys gue jawab gajinya berapa ya. It's confidential. Dan gaji juga tergantung experience. Dan semakin banyak experience yang dipunya gitu, semakin bisa untuk bargain gitu gajinya berapa. Tapi menurut gue, sebenarnya gaji yang gue dapat itu worth it banget karena semuanya di cover. Gue kayak berbulan-bulan gue tidak usah keluar uang buat makan guys, uang buat ongkos. Jadi sebenarnya it's very good job. Dan udah gitu kan banyak fasilitas-fasilitas gitu kan. Menurut gue gaji sih not the only priority gitu ya. Kalau gajinya oke dan dapat fasilitas lainnya menurut gue lebih dari cukup. Overall kerja jadi kreatif TV di Inggris itu menyenangkan sekali ya guys, karena gue dapat banyak pelajaran berharga, gue dapat ilmu baru. Tiap hari itu pasti gue akan dapat kosakata baru, jokes baru gitu, mengenal orang-orang yang memang berbeda banget gitu. Dan so far gue seneng banget karena EP gue ya, executive producer gue juga memberikan feedback yang bagus buat gue gitu. Jadi masih kontek-kontekan lah sama gue sampai sekarang. Tapi again ya, as I said before, beda kantor, beda produksi, itu pengalamannya bisa mungkin berbeda banget guys. Oke guys, makasih banyak udah nonton videonya. Siapa tahu bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa di like, di komen di bawah ini, dan juga di share videonya. Siapa tahu bermanfaat juga buat teman-teman semua, oke? So, thank you so much for watching. See you in the next video guys. Bye-bye!